Itu harus ngomong dulu ke orang tua, baru kita ngelakuin sesuatu. Setelah kalian jujur ya, kalian harus change your mindset sih. Kayak bahwa aku tuh layak dapat beasiswa. Kita juga aku tuh banyak ketinggalan informasi. Ya, H+1 aku dapat email dan puji Tuhan lulus gitu loh. Halo semuanya, selamat datang di Essence Talk. Tempat cerita seru, inspiratif, dan pastinya insightful bareng kita. Aku Ara. Aku Raka. Jadi hari ini adalah episode perdana kita yang pastinya bakalan spesial banget. Jadi tungguin sampai di akhir video ya. Oke, jadi pada topik kali ini bakal cocok banget buat kamu yang lagi berjuang buat apply beasiswa atau baru mulai mikir, kayaknya gue mau coba deh. Jadi kita kedatangan narasumber yang udah banyak ngelewatin lika-liku tentang apply beasiswa ini dari jatuh bangunnya sampai akhirnya mereka bisa tembus. Jadi langsung aja kita sambut para narasumber. Para narasumber di sini ya. Yang pertama ada siapa nih? Semuanya kenalin, aku Azahra. Akrab disapanya dengan Zahra aja. Aku dari S1 Sistem Informasi Angkatan 2024. Oke, salam kenal ya Kak Zahra. Yang kedua siapa nih? Oke, kalau aku Jessica Florentina Arvindo Karo-Karo, aku biasa disapa Jessica. Aku dari S1 Akuntansi Angkatan tahun 2023. Oke, Salam salam kenal. kenal ya. Ya, salam kenal juga. Terakhir siapa nih namanya? Halo semuanya, halo teman-teman. Nama aku Silain Laura Veronica, akrab dipanggil Laura, dan aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Sosial jurusan Ilmu Komunikasi, aku angkatan 2024. Oke, jadi sebelum kita mulai ke intinya, aku mau nanya dulu nih, kalian semua apa kabar nih? Apalagi kan sekarang weekend, ganggu waktu kalian gak sih? Apalagi banyak tugas itu mungkin. Kemarin minggu ini sih abis UTS ya kan? Benar. Habis UTS. Gimana itu tesnya? Lancar apa agak bingung-bingung gimana gitu? Ngerjain sih lancar, hasil mah serahkan pada Allah. Iya. Serahkan pada Allah aja ya, yang penting kerjain dan lupakan lah ya. Usaha dulu. Usaha dulu. Datang, kerjakan. Ya. Lupakan. Oke. By the way, udah pada sarapan belum nih? Udah. Aku udah sih. Udah. Ya, Udah. kebetulan. Oh, belum. Kira-kira sarapan sekitar Telkom yang enak tuh di mana ya? Sarapan biasa aku bubur ayam di Sukapura. Kalau enggak biasa tuh aku suka dikirimin mama makanan. Jadi makan masakan mama. Jadi kayak tetap kerasa feel keluarganya lah ya Benar. selama ngerantau ini. Kalau Kalau dari Kak Laura? Aku tuh jujur rumahku di Bandung. Oh, di Tapi Bandung. aku emang asrama. Cuman aku emang sering pulang pergi. Kadang emang bener sama kayak Kak Jess, aku juga makan masakan mama. Tapi kadang aku juga delivery. Nah, deliverynya tuh Delivery. aku tahu ini nggak? Mariam. Mariam. Iya. Baru pernah denger itu. Iya, Mariam. Nah, Mariam itu kayak delivery yang ngejual ayam. Tuh. Yes. Oke. Langsung aja kita masuk ke fun fact. Jadi ini kan sebelum masuk ke cerita-cerita yang serius-serius gitu, mulai dari yang ringan-ringan dulu kali ya. Coba boleh nggak kalian ceritain kayak fun fact tentang diri kalian gitu? Boleh. 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 Aku tuh ya terkenal dengan seseorang yang deket banget sama laptop. Jadi aku tuh nggak bisa pisah sedikit pun dari laptop karena aku emang ada kerjaan di laptop gitu. Jadi kadang misal aku lagi makrab kelas kemarin, itu aku full nge-laptop. Jadi kayak malamnya aku nge-laptop, mereka tuh sharing session itu aku nge-laptop gitu. Karena emang aku organisasi yang aku lagi join sekarang itu tuh WFH sistemnya kadang. Jadi emang harus standby di laptop, tapi kadang juga ketemu offline. Tapi untuk preparationnya semuanya tuh di laptop gitu. Jadi bestie aku tuh laptop aku kayak gitu sih. Gitu ya. Jadi kemana-mana harus bawa laptop gitu ya. Betul Tapi kayak banget. gitu ribet gak sih sebenarnya? Jujur ribet dan berat. Berat banget berat kan? banget. Bahkan kayak aku takut skoliosis, maaf. Cuman aku harap enggak ya. Aku harap enggak gitu. Enggak lah ya, aman lah ya. Aman. Kalau Kalau Kak Jessica? Kalau aku
aku itu suka banget tidur. Tidur. Apalagi ini baru ujian kan minggu lalu. Aku tuh lebih banyak tidurnya daripada belajarnya. Serius. Jadi aku tuh biasanya belajar itu emang sebelum kita ujian gitu. Jadi pas ujiannya aku lebih kayak review-review aja. Terus aku lebih banyak tidur biar aku nggak stres banget gitu loh kalau aku. Dan aku ngerasa cara itu works buat ngatasin tegang kita pada saat ujian. Iya Itu sih. kalau dari aku. Jadi cukupin istirahat biar tetap lancar ya. Kalau dari Kak Zahra gimana? Kalau Kak Jess kan suka tidur. Kalau aku tidurnya bisa lebih lama dari biasanya. Maksudnya sama, suka tidur juga. Tapi orang gimana ya? Karena asrama juga kan. Itu tuh yang teman kamar aku tuh benar-benar si Zahra kebo banget katanya gitu kan. Emang kayak kalau udah tidur terus emang lagi capek-capeknya itu tuh aku bisa aja kayak tidur terus buka mata, oke aku makan bentar, aku tidur lagi, buka mata lagi ke toilet bentar, aku tidur lagi. Itu kayak gitu Kak. Gitu deh. Oke, kita langsung masuk ke inti cerita ya. Jadi gimana sih perjuangan kalian dari awal sampai akhir bisa lolos beasiswa? Ada cerita menarik nggak di balik apply beasiswa ini? Boleh diceritain dari Kak Zahra dulu kali ya? Coba. Kalau dari aku kebetulan dari mana ya? Dari awal masuk Telkom deh. Aku sebenarnya Telkom tuh plan B-nya. Aku mau masuk ke univ yang emang top gitu, univ negeri. Cuman gak keterima. Akhirnya aku daftar ke Telkom. Cuman sebelum kan ada jalur JPA 1 ya Kak. Iya, Nah, JPA 1 kan itu sebelum SNBP. Nah, jadi aku udah ada pegangan di Telkom. Terus aku kayak yang tapi aku mau univ ini, aku bilang kayak gitu kan. Gimana ya caranya aku bisa dapat univ ini? Terus kayak tapi aku di Telkom juga udah sayang gitu loh Kak, kan ada uang masuknya dan segala macem, udah ada prepare-nya juga kan. Jadi ya udahlah, aku mungkin nanti bakal nemuin alasannya kenapa aku bakal di Telkom, aku bilang gitu. Terus singkatnya tuh kayak aku lagi emang nyari-nyari beasiswa, scroll TikTok lah, nyari-nyari beasiswa kayak gitu kan. Ada tuh beasiswa unggulan dan kebetulan belum dibuka kan, jadi kayak masih ada waktu buat nyiapin. Terus akhirnya aku cek tuh websitenya cara berkala kayak gitu. Akhirnya kan dibuka pendaftarannya kan. Sebenarnya pas pendaftaran tuh deg-degan iya, takut gak keterima juga pasti ya kan. Iya lagi. Terus kayak aku tuh mikirnya oke, aku jalanin aja. Kalau misalkan aku keterima, aku nggak bakalan coba daftar univ aku yang awal kayak gitu. Jadi kamu langsung masuk ke plan B ya? Kalau misalkan aku keterima beasiswa ini, berarti aku bakal berusaha ikhlas buat jalanin apapun semuanya kehidupan aku kuliah di Telkom. Terus aku jalanin, tapi aku juga nggak pesimis, jadi kayak yaudah aku jalanin ngalir aja. Terus pas udah pengumuman keterima, terus aku langsung mikir, oke, berarti aku harus jalanin sepenuh hati di Telkom. Emang kadang jalan hidup gak ada yang tahu ya, Iya, siapa tahu emang ini bener. jalan terbaik dari Tuhan mungkin ya. Kalau dari Kak Jessica sendiri gimana nih? Kalau mereka kan dapat beasiswanya pas masih maba. Kalau aku tuh udah mau ke tingkat 2 kan pas liburan semester. Jadi tuh sebenarnya tuh aku juga bersyukur aku dapat orang tua yang care banget sama pendidikan. Papa aku sih yang kasih tahu aku ada beasiswa unggulan. Cobalah kata gitu kan. Terus aku searching tuh di Google beasiswa unggulan tuh apa, persyaratannya apa gitu kan. Nah, ternyata aku ngelihat wah ini beasiswa susah nih ditembus gitu kan. Kayaknya aku di situ langsung ngerasa insecure. Aku langsung ngerasa kayak apa aku nggak daftar aja ya. Cuman gara-gara itu juga keinginan papaku, jadi aku coba buat memantapkan diri, buat cari-cari lagi kan kalau misalnya bikin esainya juga, itu banyak informasi harus kita cari kan, bikin berkasnya juga, jadi aku cari tahu banyak hal, apalagi aku belajar dari TikTok, aku juga suka sharing ke papaku hal apa ya, tersendat gitulah selama aku kumpulin berkas, terus habis itu sempat ada waktu seminggu aku nggak upload berkas sama sekali. Oh iya? Karena aku down. Jadi itu aku ingat banget, kalau nggak salah pendaftaran tahun lalu itu 1 Juli sampai 14 Juli 2024. Jadi aku ngerjain upload berkas dari tanggal 1 Juli, tapi ada di tengah-tengah itu aku berhenti upload. Dan aku nggak kasih tahu papa aku berhenti upload karena aku insecure banget. Soalnya aku tuh suka share-share info juga kan ke teman-teman aku. Dan banyak teman-teman aku nggak mau daftar. Aku jadi insecure dong, karena mereka juga nggak mau. Apalagi juga di kuliah ini aku lebih fokus organisasi dibanding akademik.
dibanding lomba-lomba gitu kan. Aku jadi insecure, tapi karena aku selalu didukung sama orang tua aku dan orang-orang sekitar aku, jadi puji Tuhan aku lanjutin lagi berkasnya. Walaupun waktu itu H-1 aku baru dapat surat rekomendasi. Jadi itu lumayan deg-degan. Terus habis itu aku jadi uploadnya itu di hari H kan, gara-gara aku baru dapat surat rekomendasi. Di hari H itu servernya down. Jadi berkasnya nggak bisa di-upload. Beneran. Jadi aku tuh uploadnya H+1 dan puji Tuhannya pemerintah itu memperpanjang registrasinya gitu. Dan puji Tuhan aku coba belajar wawancara, pas udah keterima berkas, habis itu puji Tuhan lulus deh gitu. Dan aku pengen inspirasi teman-teman semua. Keren banget. Jadi titik baliknya dari motivasi dari keluarga lah ya. Iya bener. Gitu. Kalau dari Kak Lauren? Aku dari aku ya. Jadi tuh aku tuh sama kayak Zahra, aku ditolak PTN. Aku ditolak PTN dan itu aku depresi banget karena aku udah les 2 tahun. Dan aku ketolak. Itu sakit hati sih sebenarnya. Kayaknya semua banyak yang relate kayak deh. Iya, relate, iya. Nah, terus di situ aku tahu untuk saat itu tuh kondisi mental sama otak aku tuh udah gak selaras. Jadi, kalaupun emang aku mau masuk daftar mandiri gitu, aku yakin nih kayaknya untuk tes gak akan keterima. Aku udah mikir gitu. Gimana ya solusi baiknya gitu. Dan akhirnya mama aku juga bilang, udah Telkom aja, yuk kita ke Telkom. Kamu harus punya cadangan, pokoknya kamu harus kuliah, kata mama aku. Karena benar, mama aku tuh orang yang sangat mementingkan pendidikan gitu. Terus udah kayak gitu, akhirnya aku ke Telkom buat daftar gitu. Jadi aku daftarnya kayak onsite gitu ya. Terus udah gitu, aku daftar dan dari situ aku mulai lah ngechat-ngechatin pihak Telkom ini gimana cara, gimana kapan pengumumannya dan lain-lain. Terus udah gitu keterima, cuman 2 hari aku terima di Telkom gitu. Nah dari sana aku dapet kan surat untuk bayar dan pembayaran Telkom tuh kan cuma 1 minggu gitu ya harus lunas, iya kan? Iya kan? Cuma dikasih waktu sebentar banget. Terus mama aku tuh mikir ya udah Kak nggak apa-apa, kamu maunya gimana? Kamu tetap mau mandiri atau kamu pengen langsung aja Telkom gitu? Karena kalaupun emang aku keterima di mandiri, otomatis uang yang udah aku bayar ke Telkom hangus dong, kayak gak mau rugi, saya gak mau rugi gitu. Terus udah kayak gitu. Betul. Iya kan? Oke, kita juga. Iya, siapa mau rugi uang puluhan juta itu kan. Terus udah gitu akhirnya aku nemenin mamaku ke bank. Dan pas nemenin mamaku ke bank itu aku ngeliat uang cash yang mamaku bayar. Dan di situ tuh aku apa ya, sebagai anak mungkin aku sadar diri aja ya, kayak gimana caranya ini aku harus balikin ke mamaku uangnya gitu. Kayak karena aku nggak enak ke mamaku udah lesin aku 2 tahun, itu pun uang lagi gitu. Terus aku ketolak gitu. Dan masa sih aku harus harus kayak membebankan mamaku terus gitu. Nah dari situ aku punya motivasi harus dapat beasiswa. Nah setelah dari situ aku lewat di FYP TikTok namanya Kasyek Apri. Nah Kasyek Apri ini founder luar kampus. Itu tuh adalah web. Jadi kalau misalnya teman-teman juga nih ya, kalian lagi nyari beasiswa, itu coba aja buat nyari di web luar kampus. Karena aku sangat rekomendasikan itu, banyak banget beasiswa yang dia rekomendasikan untuk kalian. Terus ntar kalian tuh bakal difilter gitu kalau kalian udah masukin data diri kalian. Jadi itu aku sangat rekomendasikan web luar kampus itu. Terus deh kayak gitu, aku pun akhirnya mengikuti kelas mentoring dari Kak Syek Apri ini. Jadi aku join telegramnya, dan di situ aku ngikutin kelasnya. Nah, jujur di situ aku pas ngikutin ya kayak ini serius gak sih aku bisa? Karena benar kata mereka saingannya tuh banyak banget. Bener. Kita tuh ngelawan S1, S2, S3 fun fact-nya. Iya, kita tuh ngelawan S1, S2, S3 dan yang emang diambil tuh hanya 2.000 orang gitu kuotanya waktu itu, waktu pas kita kemarin. Jadi kayak ini mikir bisa nggak ya gitu. Jadi aku tapi tetap coba aja dan aku mulai persiapin untuk berkasnya sebelum buka. Dan setelah buka, aku juga ngalamin hal yang sama kayak Kak Jess. Aku demot banget. Aku mikir kayak udahlah capek, nanti juga ini pasti gagal lagi. Karena aku tuh udah ketolak 3 beasiswa guys sebelum aku daftar beasiswa Dasmen ini. Jadi aku merasa kayak udahlah ngapain gitu. Tapi aku tetap dikuatin gitu sama diri aku sendiri kayak ya aku mau ngebanggain mama aku gitu. Dan akhirnya aku tes UKBI. Kalau teman-teman tahu TOEFL gak?
Tahu, Oh tahu. iya, Nah, tahu. itu tuh ada juga di Indonesia, uji kemahiran bahasa Indonesia. Dan kalau kita mau daftar beasiswa unggulan, kita harus tes dulu. Dan itu tuh ada skornya gitu, harus ada skor yang harus kita raih untuk kita bisa daftar gitu. Oh, sama kayak TOEFL lah ya kayak. Iya, Oh. benar. Oh. Tapi itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terus di situ aku coba, dan itu tuh hamin 2 gitu, hamin 2 penutupan, skor aku belum keluar karena harus diproses sama mereka gitu. Jadi kayak emang aku udah mikir kan kayak udahlah ini mah kayaknya nggak akan bisa gitu. Udah kayaknya nggak akan bisa tapi ada perpanjangan dari iya itu sangat bersyukur ada perpanjangan. Harusnya tuh kemarin tuh terakhir tanggal 14 Juli ditutup, tapi dipanjangin sampai tanggal 18 gitu. Nah disitulah baru aku tuh ngerjain lagi gitu, dan esai aku pun belum beres guys. Dan sedangkan saat itu aku juga diajakin untuk ke Pekanbaru sama keluarga aku, jadi aku ngerjain esai itu sendiri di bandara. Jadi kayak aku ngeliat orang-orang lalu lalang dan aku kayak ngerjain esai gitu Di depan sampai laptop itu. iya pakai laptop itu, makanya besti aku adalah laptop. Balik lagi besti aku adalah laptop gitu. Iya, terus deh kayak gitu akhirnya aku daftarin diri, dengan aku juga ngelakuin proofreading ya, minta bantuan ke teman aku untuk esai aku ini gimana gitu. Dan puji Tuhan setelah aku merasa aku udah yakin, udah aku daftar aja. Itu last minute lagi aku daftarnya. Tanggal 18 pukul 11 gitu, 11 malam. Ingat banget. Iya, Deadliners ya. iya deadliners. Udah nih deadliners nih. Terus udah gitu daftar, terus nunggu aja, udah nothing tulus aja gitu. Dan ya puji Tuhan keterima untuk tahap 1 itu. Gitu. Oke, menarik banget ya guys cerita-ceritanya dari kalian. Banyak banget lika-liku Iya, dari apalagi- perjuangan kalian ya. Oke, apalagi balik lagi tadi buat yang teman-teman semua nih kalau mau nyari beasiswa, apa yang tadi kata Kak Laura bilang, carilah banyak beasiswa di luar sana, di website-website luar, jangan di website kampus doang nggak ada. Iya, kalau misalnya coba aja website aku rekomendasikan adalah Luar Kampus. Luar kampus. Luar Kampus tuh banyak banget beasiswanya. Iya, yang direkomendasikan. Oke. Jadi kan pasti nih di perjuangan kalian dalam apply beasiswa ini tuh banyak banget lika-liku kan. Iya. Coba boleh ceritain sedikit gak tentang kayak momen-momen lucu atau momen sedih yang pernah kalian alamin selama apply beasiswa itu? Mungkin yang pertama aku awali dari momen yang mungkin hampir semua anak-anak beasiswa punya ini. Kita tuh nggak tahu mau tanya kemana. Benar. Ya, hampir semua orang yang pejuang beasiswa pasti bingung mau tanya siapa ya tentang beasiswa ini gitu kan. Jadi itu yang aku rasain, itu struggle-nya dimana belum ada orang-orang sekitar aku yang nerima beasiswa unggulan. Jadi harus PR banget tuh aku cari informasi tentang beasiswa unggulan, esai yang mereka harapin itu gimana sih gitu loh. Gimana esai yang standarnya mereka itu gimana gitu kan. Terus habis itu kita juga aku tuh banyak ketinggalan informasi tentang template-template surat rekomendasi, template ini gitu kan. Karena aku nggak ada tempat untuk bertanya. Jadi untungnya pada saat itu beberapa hari setelah aku mendaftar, ada teman aku yang bilang, Jess aku daftar juga nih, katanya gitu kan. Jadi satu teman aku ini, dia dari jurusan sistem informasi juga. Ya benar. Ya, jadi aku suka tanya-tanyain dia, kamu surat ininya gimana, kamu esainya udah sampai mana. Jadi itu satu teman aku yang kita tuh saling sharing lah satu sama lain selama kita berjuang mendapatkan beasiswa ini. Nah, tapi kita ini juga sama-sama perdana buat daftar beasiswa ini. Jadi kita sebenarnya 2 orang, kalau istilahnya apa, the blind leading the blind gitu kan. Iya, benar. Tapi beneran loh, asalkan ada teman sharing yang kalian bisa untuk tanya-tanya, itu kalian bisa tukar pikiran. Even kalian juga masih sama-sama mencari tahu gitu. Itu untuk struggle. Terus aku juga udah ceritakan tadi aku insecure dan sebagainya. Terus mungkin momen kocak, aku tahu aku keterima beasiswa. Oke, ini mungkin for our information juga untuk kita semua. Jadi kalau pengumuman beasiswa unggulan itu tuh selalu dikirim bertahap. Jadi nggak langsung semuanya tahu loh gitu kita lulus. Jadi waktu itu orang-orang udah pada bilang kan, aku udah dapat email, dapat email gitu kan. Tapi kok aku belum gitu loh. Jadi aku ngerasa takut apa yang nggak lulus itu terakhir di email ya gitu. Dan waktu itu adalah hari pertama aku datang ke Bandung.
Jadi kalau anak Telkom kan kita dulu asrama, habis asrama kita ngekos kan. Hmm. Itu adalah hari dimana aku lagi beres-beres kos, hari pertama aku di Bandung, hari pertama masuk kos, itu lagi di mobil sama orang tua aku, lagi mau beli sapu. Iya, lagi mau beli sapu, terus tiba-tiba iseng-iseng buka website gitu kan. Hah, kenapa ada tulisan hijau lulus gitu loh. Iya. Tapi aku nggak dapet email, aku kasih tunjuk ke papa kan, wah gitu kan. Terus ya udah, karena takut juga nih kita gimana ya, siapa tahu ada kesalahan atau gimana, soalnya nggak ada Gmailnya kan, jadi kita ngerasa nggak pasti. Terus tapi di situ tuh beneran orang tua aku bilang ya udah itu lulus gitu loh, pede aja, tapi tetap gimana ya, kuatin hati kalau misalnya itu ada kesalahan gitu kan. Dan ya H+1 aku dapat email dan puji Tuhan lulus gitu loh. Jadi ya itulah, sapu-sapu di kos aku itu sangat punya momen sendiri. Karena pada saat membeli mereka, aku membaca bahwa aku lulus gitu loh. Saksi hidup lah ya. Iya bener. Lumayan memang. Makanya walau aku jarang pakai, aku kan ada beberapa sapu. Aku jarang pakai, sapu lama aku nggak buang. Memorable gitu. Bener-bener. Fun fact tuh. Ya fun fact lagi Fun nih. fact lagi. Mungkin boleh lanjut ke Laura dulu. Laura? Oh, oke, aku boleh. Mungkin aku ini sih lebih ke pas nyiapin berkas. Kalau kalian hanya mengira berkas yang dibutuhkan hanyalah ketika SMA saja, Iya. salah guys. Berkas yang kita siapin itu bahkan transkrip nilai SD pun masih diminta. Ya, dan wah itu struggle banget untuk nyarinya. Karena capek aja gitu, dan kita harus scanning satu-satu transkrip nilai, kita scanning satu-satu semua, dan itu hal yang melelahkan sih menurut aku. Terus udah kayak gitu aku harus kumpulin ke satu folder yang emang aku sengaja bentuk untuk beasiswa unggulan ini, jadi kayak emang biar rapih kan. Terus udah kayak gitu, paling ini sih cukup lucu sih. Jadi kan aku lagi di Pekanbaru. Nah Pekanbaru ini aku sama bau aku orang Batak BTW. Bau aku tuh dokter. Nah dia tuh ngomong, Laura, kamu untuk liburannya kali ini di rumah sakit dulu ya. Aku diajak masuk ruang operasi. Aku ngelihat orang disesar depan aku. Oke. Aku ngelihat prosesnya, aku lihat di satu sisi esai aku belum selesai. Esai aku belum selesai. Jadi kayak aku mikir kayak, aduh esai aku belum selesai. Terus aku ngeliat darah bercucuran, kayak aduh, kayak overthinking aku tuh jadi kayak makin-makin kan. Terus udah kayak gitu, akhirnya setelah selesai tuh bau aku tuh ngajar jadi dosen di salah satu di Pekanbaru itu. Nah pas mereka lagi ngerjain, pas bau aku lagi ngajarin, nah itu di belakang barulah aku ngerjain lagi si esainya gitu. Aku bersama laptop aku di belakang ngerjain lagi esai, tapi aku sambil kepikiran yang tadi aku lihat. Karena jujur guys, proses sesar fun fact itu ngeri banget. Itu ngeri banget. Sengeri itu, sumpah, dibelah. Itu sih kalau dari Dibelah ya. Dibelah. Sumpah. Oke, terakhir nih Kak Zara. Oke. Kalau dari aku, apa ya, uniknya tuh aku baru bilang ke orang tua kalau misalkan aku daftar beasiswa itu pas aku daftar hari itu, registrasi. Jadi sebelumnya tuh aku benar-benar karena kayak masih kepikiran si univ top univ ini tuh kayak, lu daftar gak ya, awalnya kayak gitu kan. Terus kayak aku juga udah mah daftar sendiri, nggak ada yang mau ditanya-tanya sama siapa gitu kan. Terus temen aku yang udah masuk ke Telkom pun dia nggak daftar itu kayak gitu, bahkan baru tahu ada beasiswa itu tuh pas aku daftar gitu kayak gitu. Terus kayak jadinya udah hopeless sendiri kayak gitu kan. Terus pas registrasi baru tuh aku bilang ke ibu aku kan, Bu, aku daftar beasiswa, jadi beasiswa tuh bakal kayak gini, aku jelasin secara detail, doain aku ya Bu, aku bilang kayak gitu kan. Terus itu baru aku daftar. Itu benar-benar kayak sebenarnya gak boleh sih kayak gitu, harus ngomong dulu ke orang tua, baru kita ngelakuin sesuatu. Jangan ngelakuin dulu, baru kita ngomong kayak gitu. Cuman karena udah keburu takut duluan, deg-degan duluan, ya udahlah, aku harus ngomong aku kayak gitu. Gitu Jadi ya. bilangnya akhiran. Iya, bilangnya akhiran. Lebih baik Last minta minute. maaf. Minta izin. Minta izin. Dari semua pengalaman nih, yang pasti banyak banget bisa jadi pelajaran, boleh dong dikasih tips praktis buat teman-teman yang emang lagi, siapa tahu lagi nulis esai atau latihan wawancara atau ngadepin seleksi beasiswa. Kalau dari aku,
Pertama, yakin sama diri sendiri. Itu benar-benar kayak yakin sama diri sendiri, tahu siapa diri kita, tahu kekuatan kita dan tahu peluang kita itu apa. Itu yang bikin kita bertahan sampai akhir kalau menurut aku gitu. Terus kayak nyari-nyari info itu jangan sampai kayak gue capek gitu. Capek sih oke, wajar, cuman habis itu ayo bangkit lagi, tahu tujuan apa, tahu goalsnya kayak gimana, jalanin lagi aku kayak gitu kan. Kalau misalkan kebetulan kalau secara berkas mungkin kalau di seleksi beasiswa unggulan itu kan ada esai kan, dan itu benar-benar si esai itu apa ya, krusial banget gitu. Jadi kalau udah ada satu kata kunci, misalkan ada temanya kan ya, Iya, nah benar. temanya itu benar-benar di apa ya, dipahami tuh kata per katanya, karena itu yang jadi kunci sebenarnya kita lolosnya di seleksi esai itu kayak gimana gitu. Terus kalau misalkan buat seleksi selanjutnya kayak apa ya, wawancaranya kayak gitu. Iya. Wawancara sebenarnya pasti deg-degan. Kayak podcast ini juga pasti kita deg-degan. Iya, benar. Kayak coba kalau misalkan lagi deg-degan tuh, kebetulan kalau aku selalu baca-baca doa, baca-baca surat kayak gitu kan. Itu sih yang emang bikin kita tenang. Seenggaknya deg-degan kita lebih kecil daripada sebelumnya kayak gitu. Terus pokoknya siapin semuanya yang emang berkaitan dengan beasiswa, itu selalu update info. Meskipun kayak ada banyak grup, itu kan grup tuh kadang kita ngasih info terus tenggelam. Nah itu tuh jangan sampai kalau misalkan ada info kita baca nanti-nanti gitu kan. Itu kalau misalkan ada info coba langsung baca. Terus juga nyari infonya jangan di satu sumber aja. Misalkan TikTok ya TikTok aja, sedangkan di Instagram ada lebih banyak lagi info kayak gitu kan. Itu coba cari sumbernya yang lebih banyak lagi, dan yakin sih sama diri sendiri, sumpah yakin sama diri sendiri itu kunci. Kalau Laura atau Kak Jessica? Boleh deh, aku dulu deh. Kamu dulu deh. First step you have to do is be honest. Jadi kayak coba jujur banget di beasiswa itu. Kadang emang kita pengen, aduh gimana caranya aku keterima gitu. Aku bagus-bagusin esainya gitu. Jangan guys, jujur itu jangan. Karena Benar. jujur ya, ini esai dan wawancara itu tuh dua hal yang lekat banget. Dari esai kalian tuh nanti bakal ditanyain di wawancara gitu. Terus setelah kalian jujur ya, kalian harus change your mindset sih. Kayak bahwa aku tuh layak dapat beasiswa. Kadang sebelum aku daftar beasiswa tuh aku merasa kayak, duh ngapain daftar beasiswa gitu. Kayak kayaknya aku nggak layak dapat beasiswa gitu. Masih ada yang lebih layak dari aku. Tapi di situ setelah aku nonton mentoring sama Kak Syek Apri itu, aku sangat merekomendasikan kalian untuk belajar sama dia juga gitu ya. Dia tuh kayak ngomong kayak semua siapapun, mau dari kalangan atas sampai bawah, itu tuh layak dan pantas dapetin beasiswa gitu. Jadi dari sanalah aku semakin tekun gitu untuk ya udah mulai aja dulu untuk si beasiswa ini. Nah, lanjut untuk esai ya. Esai itu kalian sebelumnya bakal dikasih pedoman, buku, ada buku pedoman. Yang aku lakukan adalah aku print semuanya waktu itu. Aku print kayak sekitar ada 60 halaman kalau nggak salah ya, atau berapa. Nah, itu tuh aku bener-bener pelajarin satu-satu. Itu aku butuh waktu, aku nggak mau buru-buru orangnya. Jadi aku pelajarin buku itu tuh sekitar 3 hari sampai 5 hari gitu. Aku bener-bener kata kuncinya, aku highlight, terus dari universitas mana aja yang paling banyak diterima. Kenapa ya mereka bisa diterima tuh kayak aku ngikutin gitu progresnya gitu dari tahun ke tahun. Terus juga aku ngelihat kata kunci. Ada yang paling krusial adalah di esai kan. Nah itu tuh kan ada batas maksimum minimumnya kan. Itu kalian harus bener-bener ngikutin dari situ gitu. Jangan merasa kayak ya udahlah dilebihin dikit atau dikurangin dikit. Itu tuh nggak boleh karena mereka tuh bener-bener meriksa. Terus juga kalian harus fokus sama apa yang beasiswa ini mau menurut aku. Ada visi dan misi di dalamnya. Dan kalian tuh harus mencocokkan diri kalian terhadap visi misi itu gitu. Biar kalian tuh bisa masuk gitu. Kalau misalnya waktu itu ya beasiswa unggulan tuh karya hebatku untuk negara Indonesia. Berarti kalau fokusnya di situ, esai kalian juga harus sama dengan judul tersebut gitu. Makanya mungkin kenapa alasan aku bisa lolos juga ya, karena aku orang yang aktif di organisasi saat SMA. Dan di SMA, di organisasi OSIS itu, aku ngasihin banyak banget karya. Dan dari karya itu, aku tuangin semua ke esai gitu. Jadi apapun yang kalian lakuin itu gak akan sia-sia guys. Kayak yang aku pelajari juga ya, kayak it's not about UTBK aja, gak hanya dari kuantitatif aja gitu. Tapi dari
apa namanya, tapi dari pengalaman aku yang dulu ternyata masih bisa kepake gitu. Terus ini guys, di esai itu substansi kuantitatif. Artinya tuh coba untuk jelasin sesuatu yang kalian udah lakuin itu tuh berdasarkan data dan fakta. Kayak misal aku sebagai ketua sponsorship, itu tuh aku ngasilin uang 2 juta gitu. Nah, aku tuh tulis itu di esai aku gitu. Jadi ketika orang yang bacanya pun kayak, oh ini berarti dia nggak ngawang-ngawang gitu. Oh ini tuh ada buktinya kayak gitu. Terus untuk esai yang terakhir, tips dari aku adalah proofreading guys. Lakuinlah proofreading. Jujur susah banget buat dapet orang yang mau proofreading esai kalian. Sangat-sangat susah. Bahkan aku udah nge-reach out orang yang awardee beasiswa yang kemarin-kemarin, gak ada yang ngejawab aku sama sekali. But at least kalian tuh butuh validasi gitu, agar kalian tuh berani untuk submit esainya gitu. Dan agar kalian itu apa ya, orang tuh ngerti gitu. Karena kan apa yang kita tulis belum tentu orang lain ngerti. Iya kan? Benar. Nah, jadi berusahalah semaksimal mungkin untuk cari orang yang kritis dalam menilai esai kalian. Kalau emang kayak ada masukan, revisi. Kalau misalnya nggak ada puji Tuhan berarti satu. Iya, terus lanjut yang wawancara kali ya. Wawancara, ini guys, wawancara kalian harus nyiapin list pertanyaan dan jawaban. Itu harus banget. Kalian harus persiapan. Mau kalian nyari dari sumber manapun, itu kalian kumpulin setiap listnya gitu. Dan aku itu bikinnya di spreadsheet gitu. Aku sangat memanfaatkan Google Workspace, ada Google Docs dan juga Google Spreadsheet, tapi yang paling aku manfaatkan waktu itu adalah Google Spreadsheet-nya untuk diwawancara gitu. Aku buat kolom pertanyaan, terus ada juga kolom dalam jawaban bahasa Indonesia, ada kolom bahasa Inggris, karena ada guys yang ditanya dalam bahasa Inggris ketika wawancara. Jadi kalian prepare lah for the worst gitu, jadi prepare aja gitu. Terus udah kayak gitu, setelah kalian list, kalian coba untuk latihan dan lakuin mock-up interview. Mock-up interview adalah ketika kalian berlatih dengan orang lain gitu. Dan aku lakuin itu secara mentoring sih. Aku ikut kelas gitu, kelas mentoring waktu pas pengen persiapan wawancara. Nah, segitu aja sih kalau dari aku. Hampir semua tips and trick yang mau aku sebutin itu udah diambil ya sama Zara, sama Laura. Dan aku dengan Zara tuh ibaratnya kayak orang awam yang mau daftar beasiswa, Laura yang lebih prepare kan. Ada mentor dan lain sebagainya. Cuman aku mau nambahin aja dari tips-tips yang udah mereka sebutkan. Itu kalian itu kuliah, aku kan sebagai mahasiswa mau naik ke semester 3 ya pada saat itu. Kuliah jangan datang duduk pulang. Soalnya waktu itu karena aku sebagai mahasiswa semester 3 mendaftar, aku butuh surat rekomendasi dari dosen. Jadi kalau kita nggak punya chemistry dengan dosen, kita nggak kenal dosen, gimana dosen mau bikin surat rekomendasi buat kita? Dan kita juga pasti bingung nih, aduh aku mau ngechat dosen yang mana ya, gitu kan. Terus kalau misalnya kalian masih SMA, itulah punya relasi yang baik dengan guru-guru kalian di SMA, supaya kalian bisa dapat surat rekomendasi beasiswa dengan lebih mudah, gitu. Itu pentingnya networking kan, dengan siapapun saja. Terus bener yang dibilang Laura tadi, kadang tuh ya kita tuh kan nulis esai itu berdasarkan pikiran kita sendiri. Kita nggak tahu nih esai akan gampang dibaca oleh orang lain atau enggak. Esai yang baik adalah esai yang ketika kamu baca satu kalimat semua orang bisa mengerti. Jangan yang sampai harus dibaca berkali-kali gitu. Hah, ini maksudnya apa? Bahkan tanda titik koma itu penting banget guys. Ya, tanda baca itu penting banget gitu loh. Kata baku itu juga harus benar-benar kalian perhatikan secara detail. Dan tips dari aku, kita sebagai Gen Z, apalagi ini tahun 2025 ya, kalau kalian butuh ide, gunakanlah AI. Karena AI itu membantu. AI itu bukan mengambil pekerjaan manusia. Kalau untuk beasiswa ini, kalian jangan copy paste aja. Kalian tuh cari ide. For example, kalian bingung, contoh aku dulu bingung ya, aku bingung dulu apa ya kerja nyata yang aku bisa lakukan, tapi aku nggak mau yang tinggi-tinggi banget gitu loh. Jadi biasanya waktu itu kalau di beasiswa aku bikin harapan aku ke depannya kan untuk Indonesia, aku tuh mau bikin suatu bisnis gitu dan suatu koperasi. Dan aku bingung kan, itu cara bangun koperasi gimana? Aku cari di AI, koperasi apa yang cocok, aku cari di AI, habis aku cari di AI, habis itu aku research lagi ke Google gitu loh. Jadi kalian tuh kalau misalnya gunain AI, menurut aku itu bagus banget kita memanfaatkan teknologi, tapi jangan pakai tiplek, jangan dicomot aja. Kalian harus kembangkan lagi, jangan mau kalah sama AI.
Itu sih tips daku dari aku, soalnya aku cuma nambahin nih, udah disebutin di sama Sebenarnya teman-teman kurang aku. lebih sama ya. Iya, bener. Ya, ini dari tadi kita kan topiknya tuh yang berat-berat banget. Pusing gak sih kalian dibahas lagi? Iya. Kita sekarang masuk ke segmen game. Oh my God. Oh my God. Oke, jadi nama gamesnya itu Rapid Fire Dilemma. Nah, di sini tuh kalian harus jawab cepat. Pilih satu dari dua pilihan dan kasih alasan yang singkat aja. Udah siap gak? Ya. Udah siap ya? Siap. Ini jawabnya bareng-bareng berarti. Iya. Iya, Bang. Oke. Udah jawab, langsung kasih alasan yang singkat ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Kuliah jam 7 pagi tapi dosennya asik, atau kuliah jam 11 siang tapi dosennya killer? Kuliah jam 11 siang tapi dosennya Kuliah killer. jam pagi. Kuliah jam 7 pagi. Kenapa? Ya, kuliah jam 7 pagi, aku mendingan nyelesain apa namanya? Kuliah tuh pagi-pagi gitu. Jadi kayak bangun, oke pagi kan mandi seger kan. Apalagi di Iya. Bandung kan airnya dingin kan. Terus habis itu, habis kuliah aku bisa tidur. Tidur yang Iya. Oke. Kak Jess? Kalau aku kuliah jam 11 siang tapi dosennya killer. Karena aku tuh kayak aku bilang tadi, aku suka banget tidur. Jadi biasanya kalau aku udah ngantuk banget malam-malam, aku ngelanjutin belajarnya pagi hari. Jadi bangun pagi hari menurut aku belajar itu fresh banget. Jadi aku belajar dulu baru aku pergi kuliah gitu loh. Dan aku juga selalu sempetin sarapan. Soalnya kalau nggak sarapan, aku tuh orangnya gampang kayak kepikiran sate, nasi uduk gitu loh di kelas gitu loh. Iya. Jadi kalau udah jam 11 kan aku beneran udah siap untuk kuliah walaupun dosennya killer, ya kita harus memahami dosen lah gitu. Paham. Oke, terakhir kalau Ra. Aku ini sih, karena aku milih 7 pagi ya. Karena, aduh aku bukan gimana-gimana, tapi aku morning person gitu orangnya. Wow, Oke. Tapi itu tuh karena mama aku guys. Aku juga sebenarnya nggak mau jadi orang morning person. Jujur aku pun pengen tidur, tapi mama aku tuh ngomong kayak kamu harus bangun jam 5 pagi. Kan kayak Batak banget ya. Batak banget ya. Gue juga Batak soalnya, aku juga Batak. Sumpah ini culture Batak aku nggak tahu Iya. ya. Iya. Bener-bener. Kamu harus bangun jam 5 pagi gitu. Jadi kayak itu udah mindset yang aku gunain dari aku SD malah SD mama aku ngelakuin itu sampai aku sekarang kuliah gitu. Meskipun emang kadang kalau di asrama ya aku mah ya bisa bangun siang gitu ya. Cuman kayak kalau sama mama aku ya aku pasti jadi orang yang morning person gitu. Dan ya aku lagi sering pulang ke rumah. Jadi ya better aku jam 7 pagi karena lebih bisa connect juga sih. Dan aku nggak bisa begadang kalau lagi kuliah karena energinya tuh langsung drop banget kalau ketemu sama orang kayak langsung pengen istirahat jam 9 tuh tidur atau jam 10 maksimal gitu. Jadi kayak pasti bangunnya pagi dan better ya udah jam 7 pagi aja. Lagian dosennya kan asik. Bener juga. Iya. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ujian open book tapi waktunya super mepet atau ujian closed book tapi soalnya gampang? Ujian closed book soalnya gampang. Coba kenapa? Kenapa tuh? Aku belum jawab. Aku kayaknya ujian open book deh. Open book. close book. Karena kalau close book soalnya gampang, ya udah berarti gimana caranya kita men-challenge diri buat sebenarnya agak suka tantangan dikit. Jadi kayak kalau misalkan gampang, oke, aku mau cek nih pemahaman aku seberapa jauh sih sebenarnya. Kalau aku kan open book tapi soalnya susah. Biasanya kalau open book soalnya susah, itu tuh kita lebih disuruh ngembangin pemikiran kita yang lebih kritis lagi. Iya. Dan aku suka yang seperti itu. Aku suka kayak yang menantang. ditanyain ini pasti udah ada jawabannya di buku kan. Cuman kita disuruh ngembangin. Aku suka gitu loh, nuangin pikiran aku gitu. Kalau aku karena ini sih kalau misalnya soalnya gampang kayak pede aja dulu nggak sih? Iya, pede aja dulu. Pede aja dulu, bener-bener. Iya, karena kalau misalnya open book menurut aku lebih pusing. Gak tau ya, sometimes lebih pusing kalau soalnya lebih susah gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Makan enak tapi langsung bokeh atau makan hemat tapi itu terus tiap hari? Ya, Kondisinya apa dulu nih? Oke, itu pilihannya. itu cuma Oke. dua itu pilihan. Makan hemat. Makan hemat. hemat. Makan hemat semua. Iya. Iya. Intinya semua tuh duit, guys. Iya benar. Mau enak-enak yang penting murah. Iya. Mungkin itu aja ya Iya. gamesnya untuk Oke. sekarang. Jadi sebelum kita tutup boleh nggak kamu atau kalian semua ini bacain kayak atau kasih pesan kalian untuk pendengar yang mau apply beasiswa biar nggak ngerasain Mulai dari aku, kalau kalian lagi berjuang dapetin beasiswa, selalu bawa perjuangan kalian dalam doa.
selalu minta tolong kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Terus habis itu kalian harus rajin cari informasi guys. Cari informasi dari TikTok, Google, buku panduan yang diberikan, itu harus sesuai. Terus kalian juga menurut aku harus banyak ini loh, mencari, memantaskan diri supaya kalian diterima di beasiswa itu. Yang pertama itu kalian tuh harus percaya diri. Percaya diri. Kalian kalau nggak percaya diri, pasti kalian nggak akan maksimal ngejalaninnya. Kalau kalian percaya diri, itu ada kekuatan sendiri dari dalam diri kita, supaya kita tuh bisa benar-benar improve selama kita ngerjain sesuatu. Itu kalau tips and trick dari aku. Jadi tetap semangat terus, jangan pernah pantang menyerah. Karena kita nggak tahu rezeki kamu yang mana. Kalau kamu gagal di perjuangan pertama kedua, mungkin rezeki kamu yang ketiga. Tuhan nggak pernah salah nempatin rezeki guys. Jadi itu harus selalu diingat ya. Kalau dari aku, yang udah aku bilang dari awal juga, yakin sama diri sendiri, tahu tujuan awal, jalanin dulu aja, meskipun kayak, aduh insecure, jalanin dulu aja, siapa tahu insecure-nya tuh sebenarnya itu kekuatan kamu, gitu. Terus selalu libatin Tuhan juga dalam setiap perjalanannya. Jangan lupa juga minta restu sama orang tua, itu yang pasti. Itu sih dari aku. Oke. Terakhir nih, kalau Oke, dari aku ya. Aku mau ngomong sih untuk kalian, kalau misalnya ketolak beasiswa, entah setelah kalian abis nonton ini kalian daftar dan kalian ketolak, atau kalian lagi ngalamin kegagalan, please bangkit sih kata aku. Kalian boleh nangis kayak 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, tapi you have to know di luar sana tuh ada opportunities yang nunggu kamu gitu. Ada opportunities yang nunggu kamu, dan juga progress is not about a linear things. Bukan hanya linear aja, kita dikasih sama Tuhan hanya lurus gitu. Enggak, kita pasti ada berliku-liku gitu. Terutama nanti kalau kalian daftar beasiswa ya, itu pasti ada struggle-nya banyak banget. Tapi kalian harus tetap tetap bertahan gitu, cause God's plan is better than yours and God's plan is better than mine gitu. Jadi rencana Tuhan itu pasti yang terbaik daripada kita, maupun emang nanti kita kalian misal daftar ketolak atau misal kalian ngalamin struggle gitu, itu tetap aja lakuin aja, karena Tuhan udah pasti udah nyiapin yang terbaik dari yang terbaik gitu untuk kalian gitu. Apalagi ya, dan ya ora et labora sih prinsip yang aku pakai dari SD sampai sekarang ya, ora et labora, berdoa dan berusaha, karena percumalah kalian berdoa tanpa usaha dan percumalah usaha tanpa doa gitu. Biar Tuhan juga bantu. Kalau misalnya emang kalian lagi butuh untuk pengen nanya tentang beasiswa lebih dalam lagi, aku open banget di DM gitu ya. Kalian coba aja buat reach out aku gitu ya di Instagram aku, Laura Anya 2 VRNK gitu ya. Kalian reach out aja aku open banget DM untuk pertanyaan apapun tentang beasiswa gitu. Itu aja sih dari aku. Oke, keren banget ya guys. Pokoknya tuh percaya diri sama selalu percaya Les apa yang bakal terjadi ke depannya. Oke, keren banget ya obrolan hari ini. Kita udah dengerin perjuangan kakak-kakak semua, ketawa-tawa bareng, terus dapat tips yang emang isinya daging semua. Oke ya. Oke, makasih banyak udah sharing Kak Laura, Kak Jessica, sama Kak Zahra. Semoga makin banyak yang terinspirasi nih buat teman-teman yang nonton dari cerita-cerita kalian. Jadi buat kalian yang udah dengerin sampai sini, jangan lupa terus follow podcast biar kalian gak ketinggalan info-info dari Talk Essence ini. Di episode berikutnya, kita bakal ngobrol bareng. Pokoknya stay tune aja terus di YouTube ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, terima kasih semua. Dadah.